Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Produksi Bata Tahan Api, Isolasi Tahan Api Anortit dari Campuran Tanah Liat dan Limbah Kertas Daur Ulang dengan penambahan serbuk gergaji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifans Ahsani dengan NIM 3334200 dari Teknik Metalurgi 2020. Berikut outline yang saya gunakan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada prosedur, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Insulating Firebricks atau yang disingkat dengan IFBS merupakan salah satu kelompok refraktori yang paling umum digunakan untuk insulasi panas dalam aplikasi industri saat ini. Mereka adalah refraktori yang sangat berpori dan ringan yang memiliki konduktivitas termal dan kapasitas panas yang jauh lebih rendah daripada refraktori lainnya. Berbagai jenis isolasi bata tahan api terutama diproduksi dengan menggunakan bahan baku seperti diatomit, perlit, vermiculit yang diperluas, kalsium silikat, fire clay, kaolin, kuarsa, alumina, dan agregat tahan api ringan dengan metode konvensional. Next. Yang kedua ada prosedur. Pembuatan tahan api berbahan dasar anortit dilakukan dari campuran dua jenis lempung yang berbeda. Yang pertama limbah pengolahan kertas daur ulang dan serbuk gergaji. Tanah liat K244 komersial dan tanah lempung api digunakan sebagai persediaan Al2O3 dan SiO2. Sedangkan limbah kertas daur ulang digunakan sebagai sumber kalsium oksida untuk mencapai sintesis anortit, yaitu CaO, Al2O3, dan 2SiO2. Next. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada karakteristik bahan. Limbah daur ulang ini diperoleh dari produsen kertas lokal yang memproduksi kertas dari kertas daur ulang. Limbah tersebut memiliki kadar air sekitar 65%. Bagian padat dari limbah ini mengandung sekitar 40% bahan organik atau serat selulosa dan 60% komponen anorganik seperti kalsit dan bahan lempung lainnya. Sifat fisik kimia dan terma dari limbah kertas ini disajikan dalam publikasi sebelumnya. Fire clay ini dipilih sebagai bahan baku tanah liat untuk refraktori produk yang lebih tinggi. Next. Yang kedua ada sampel pembakaran atau K244 tanah liat dan limbah kertas. Dalam studi ini XRD merinci hasil analisis sampel yang diberikan untuk sampel mengandung campuran tanah liat K244 dan 30% limbah kertas yang ditembakkan pada suhu yang berbeda, terutama fase anortit dan sejumlah kecil kuarsa yang diamati dalam sampel yang ditembakkan ke 1200 derajat Celcius. Kuarsa ini benar-benar larut pada suhu yang lebih tinggi di atas 1200 derajat Celcius dan komposisi akhir sepenuhnya anortit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sampel dengan penambahan serbuk gergaji hanya dibakar pada 1200 derajat Celcius, karena selama pembakaran, panas tambahan ke tungku diharapkan menjadi dilengkapi dengan pembakaran serbuk gergaji. Next. Yang terakhir adalah sampel pembakaran atau fire clay, limbah kertas, dan serbuk gergaji. Fire clay atau yang disebut camot digunakan untuk meningkatkan refraktori produk dengan mengurangi jumlah fase kaca dalam struktur. Penambahan serbuk gergaji ini dilakukan untuk membantu menciptakan porositas. Dalam analisis XRD merinci dari sampel yang mengandung fire clay dan 30% berat limbah kertas atau sampel tanpa serbuk gergaji ini disajikan. Sampel yang dibakar pada suhu yang berbeda antara 1200 dan 1400 derajat Celcius menunjukkan bahwa suhu pembakaran 1200 derajat Celcius untuk jenis tanah liat ini terlalu rendah untuk menghasilkan keramik anortit. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, produksi keramik insulasi berbasis anortit, berpori, dan ringan dari campuran berbagai jenis tanah liat dari tanah liat K244 dan fire clay, limbah pengolahan kertas daur ulang, dan penambahan serbuk gergaji ini diselidiki. Disimpulkan bahwa limbah pengolahan daur ulang dapat digunakan sebagai sumber bahan baku alternatif yang cocok untuk produksi keramik anortit berpori karena kandungan organik dan anorganiknya. Yang
Kedua, keramik anortit berpori dan ringan dari campuran variclay dan limbah kertas dengan penambahan serbuk gergaji ini berhasil diproduksi. Disimpulkan pula bahwa kerapatan curahnya berkisar antara 1,12 hingga 0,64 gram dan juga konduktivitas termalnya bervariasi dari 0,25 hingga 0,3 W per MK dan tergantung pada kandungan porositasnya. Dan kekuatannya cukup untuk digunakan sebagai isolasi bata tahan api, sifat fisik sampai dengan 20 dan 30% serbuk gergaji sesuai dengan isolasi bata tahan api. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.